Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian? Masih semangat kan hari ini? Kali ini aku, Afifah, akan menemani waktu kalian nih. Oh iya, aku nggak sendirian loh. Aku ditemani sama 2 teman aku. Yuk kita kenalan. Halo guys, aku Ispita, biasa dipanggil Tita. Salam kenal ya semua. Halo, salam kenal juga, aku Nabila. Gimana nih kabar kalian hari ini? Oh ya, jangan lupa makan yang banyak ya, supaya kalian tetap menjaga kesehatan. Iya nih, by the way, makannya jangan berlebihan juga ya. Nggak baik loh buat kesehatan. Oh, benar. Aku pernah baca-baca nih, selain bisa menyebabkan obesitas, makan berlebih juga berpotensi naikin kadar gula darah dan berakhir kena diabetes loh. Serem kan? Iya, makan makanan berlebih sangat tidak disarankan, apalagi berlebih dalam mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula. 100 buat Nabila. Apalagi yang emang punya riwayat penyakit diabetes turunan. Jangan dikira makanan yang mengandung gula berlebih hanya camilan saja ya. Makanan pokok juga ada loh yang mengandung gula, contohnya nasi. Oh, sebelum dilanjut, aku mau tanya, kalian pasti sudah sering dengar kan apa itu penyakit diabetes? Tapi aku bakal jelasin secara singkat lagi nih. Jadi diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Jadi kenapa sih tingginya glukosa dalam darah bisa menimbulkan diabetes? Jadi gini, glukosa sendiri merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, maka itu dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Untuk mengontrol kadar gula penderita diabetes agar tidak membahayakan, salah satunya dengan mengurangi konsumsi nasi. Oh, ternyata makan nasi doang bisa membahayakan penderita diabetes ya? Iya, bener. Lalu kenapa sih nasi bisa bikin berbahaya bagi penderita diabetes? Tidak lain karena nasi itu sendiri merupakan makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Dalam kimia sendiri nih, karbohidrat itu merupakan makromolekul yang dapat didefinisikan sebagai polihidroksialdehida atau polihidroksiketon, serta senyawa yang menghasilkannya dalam proses hidrolisis. Molekul karbohidrat terdiri atas atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen 2:1. Karbohidrat juga mempunyai rumus empiris CnH2ON. Nah, kan nasi nanti dicerna tuh pertama kali di mulut. Nah, di dalam mulut itu akan bercampur dengan enzim petialin yang akan merombak struktur karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Nah, setelah itu masuklah ke lambung dan bercampur dengan zat sekresi lambung. Kemudian masuk ke duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Nah, dan di usus halus karbohidrat itu dimetabolisme menjadi senyawa sederhana yaitu fruktosa dan glukosa, lalu diabsorpsi oleh dinding usus halus. Karena bentuknya yang sederhana, fruktosa dan glukosa sangat cepat dicerna. Saat gula sederhana ini masuk ke dalam aliran darah, gula ini akan meningkatkan kadar gula darah secara signifikan dengan cepat. Lonjakan gula darah yang tinggi di dalam tubuh perlu diseimbangkan dengan produksi hormon insulin di dalam tubuh. Ketika lonjakan gulanya besar, maka tubuh memerlukan hormon insulin dalam jumlah besar juga untuk menyeimbangkan kondisi gula dalam darah. Pada orang sehat, kemampuan metabolisme gula dalam tubuh bisa teratasi dengan baik. Meski begitu, jika terlalu sering mengkonsumsi gula, tetap bisa meningkatkan resiko untuk mengalami resistensi insulin. Namun, bagi penderita diabetes, hal ini cukup membahayakan. Mengapa demikian? Pasalnya, penderita diabetes memiliki kondisi hormon insulin yang terganggu, atau ada juga yang tidak memproduksi insulin. Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dapat secara langsung mempengaruhi kadar gula dalam darah. Seperti yang tadi disebutkan, salah satu makanan pokok yang menjadi sumber utama karbohidrat adalah nasi. Itu sebabnya pasien diabetes kerap diminta untuk mengurangi nasi putih dan memilih jenis beras atau pengganti nasi lainnya untuk membantu mengendalikan gula darah. Oh, pantas aja ya, pernah aku lihat kerabat aku lagi makan nasi merah nih. Kan aku penasaran, jadi aku tanya aja. Dan jawabannya ya gara-gara punya penyakit diabetes.
Pasien diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, sama-sama memiliki masalah dalam proses pemecahan glukosa menjadi energi. Entah tubuh yang tidak bisa memproduksi hormon insulin, atau karena tubuh tak lagi peka dengan keberadaan insulin atau resistensi insulin, sehingga proses tersebut menjadi tidak optimal. Nah, makanya mereka kerap kali direkomendasikan untuk menghindari nasi putih karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gimana kalau kita lihat ilustrasi singkat berikut? Jadi kalau ada yang tanya apa boleh nih penderita diabetes makan nasi putih? Jawabannya tentu boleh kok. Benar bahwa konsumsi nasi putih bisa meningkatkan gula darah, tapi bukan berarti kalian harus menghentikan konsumsi karbohidrat sama sekali. Tubuh kalian pasti tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kalian tetap bisa makan karbohidrat, hanya saja batasi asupannya atau menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang relatif lebih stabil dalam mempengaruhi kadar gula darah. Penderita diabetes perlu memenuhi asupan karbohidrat sebesar 45-65% dari total asupan energi per hari, atau sebesar 135-180 gram karbohidrat per hari. Namun, angka ini bisa juga berbeda untuk setiap orang, karena kebutuhan karbohidrat per harinya tetap bergantung pada faktor jenis kelamin, umur, pengobatan, dan intensitas aktivitas harian. Karena itu, penyandang diabetes harus memilih makanan dengan tepat, apalagi yang ada hubungannya dengan gula atau makanan manis. Penyandang diabetes disarankan menghindari makanan dan minuman seperti soft drink dengan gula yang tinggi, junk food terutama kentang goreng, teh dan kopi dengan gula yang banyak, hingga jus yang ditambah dengan gula. Nah, bagi kalian yang punya penyakit diabetes, ada beberapa jenis beras sehat pengganti nasi putih yang baik untuk penderita diabetes nih. Indeks glikemik yang rendah membuat beberapa jenis beras sehat pengganti nasi putih baik untuk kesehatan loh. Cus, yang pertama ada beras merah. Beras merah ini mengandung indeks glikemik sebesar 50 yang termasuk indeks glikemik rendah. Tak hanya indeks glikemiknya yang rendah, kandungan serat dalam beras merah pun cukup banyak dibandingkan dengan beras putih. Hal ini membuat beras merah tidak banyak mempengaruhi kadar gula darah karena serat dapat menghambat pelepasan glukosa ke dalam darah. Dalam 100 gram beras merah terkandung 163,5 kalori, 34,5 gram karbohidrat, 3 gram serat, 1,5 gram lemak, dan 3,4 gram protein. Selain itu, beras merah juga dilengkapi dengan kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin B, zat besi, kalsium, dan seng. Yang kedua ada beras basmati. Beras basmati merupakan salah satu jenis beras yang paling sehat untuk penderita diabetes. Beras basmati memiliki indeks glikemik sekitar 43 hingga 60, yang termasuk dalam kategori indeks glikemik rendah sampai sedang. Sekitar 100 gram beras basmati putih yang sudah dimasak mengandung 150 kalori, 3 gram protein, dan 35 gram karbohidrat. Sedangkan 100 gram basmati coklat lebih kaya dengan serat. Beras basmati coklat mengandung sekitar 162 kalori, 1,5 gram lemak, 3,8 gram protein, 33,8 gram karbohidrat, dan 3 gram serat.
Yang ketiga dan yang terakhir kita bahas nih, yaitu ada beras hitam. Varietas beras hitam memiliki warna hitam pekat yang sering berubah menjadi ungu saat dimasak. Beras hitam memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dari semua jenis beras. Antioksidan merupakan senyawa yang melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan molekul yang disebut radikal bebas yang berkontribusi pada kondisi yang dikenal sebagai stres oksidatif. Stres oksidatif tersebut dikaitkan dengan perkembangan kondisi kronis seperti penyakit jantung, kanker tertentu, dan penurunan mental. Antosianin yang terkandung dalam beras hitam terbukti memiliki sifat anti kanker yang kuat. Ada pula kandungan antosianin yang lebih tinggi dikaitkan dengan rendah dari resiko kanker tertentu. Nah, sebenarnya ada banyak lagi sih karbohidrat ramah gula pengganti nasi lainnya yang bisa dicoba untuk menghindari bahaya bagi penderita diabetes. Tapi untuk kesempatan kali ini kita cuma bisa menjelaskan sampai sini aja nih teman-teman. Ya. Tapi tenang guys, kalian bisa search di Google kok untuk lebih lengkapnya. Nah, dari diskusi singkat kita tadi, apa sih yang bisa disimpulkan? Jadi, diabetes ini umumnya disebabkan oleh kadar gula dalam darah yang tinggi. Kadar gula dalam darah ini dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang banyak mengandung gula secara berlebihan. Untuk itu, kita harus dapat mengontrol konsumsi makan yang banyak mengandung gula. Terlebih lagi karbohidrat seperti nasi, karena nasi ini akan menjadi monosakarida yang dapat dengan mudah diserap oleh tubuh, sehingga menyebabkan gula darah gampang naik. Tapi, bukan berarti tidak makan nasi loh ya. Hanya saja jumlah yang dikonsumsi dibatasi, atau bisa juga diganti dengan karbohidrat yang lain, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oh iya, kalau kalian pengen tahu nih, apa makanan yang kalian pengen makan itu mengandung karbohidrat yang berlebihan atau tidak, kalian bisa menggunakan uji Fehling. Nah, cara kerjanya larutan Fehling, kita teteskan ke sampel makanan yang akan kita uji. Jika endapan terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat, dan jika semakin gelap warnanya, maka akan semakin tinggi kandungan karbohidratnya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nih simak animasi singkat berikut ini. Oke guys, sampai sini dulu aja ya diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini itu bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, karena tubuh kalian itu penting loh. Sayangi diri kalian juga ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Terima kasih yang udah dengerin podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.